Kembali ke Mampi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Kalau bicara soal bahan makanan di sekitar pantai, selain ikan, ada juga kelapa yang melimpah ruah. Nah, sekarang aku mau buat makanan khas dari Mandar yang terbuat dari kelapa dan singkong. Kupas lagi tante. Kalau di Italia punya pizza, kalau di Mandar ada Jeppa. Pizza khas dari Mandar ini terbuat dari singkong. Betul tante? Kalau itu dikupas lagi nih, dikupas. Habis itu diapain tante? Jeppa adalah makanan khas suku Mandar yang berbentuk lingkaran lembar tipis, terbuat dari campuran singkong dan parutan kelapa. Untuk membuatnya gampang banget loh, apalagi Jeppa yang original. Pertama, kupas dulu singkongnya. Singkong yang digunakan usahakan yang sudah benar-benar tua, yang mengandung zat pati lebih banyak. Karena zat pati pada singkong yang menjadi kunci keberhasilan saat membuat Jeppa. Setelah dikupas dan dicuci bersih, singkong kemudian diparut sampai benar-benar halus. Setelah itu, masukkan dalam kain yang berpori-pori. Kemudian peras sampai benar-benar kering. Nah, yang akan kita gunakan untuk membuat Jeppa adalah ampas parutan singkong ini. Kelapa yang digunakan sebagai campuran membuat Jeppa juga kelapa yang sudah cukup tua, yang memiliki rasa cukup gurih. Langsung aja diparut sampai halus kelapanya. Nah, kalau di Mandar, ibu-ibu di sini sudah terbiasa pakai parutan kelapa yang seperti ini. Oh iya, ada dua tipe Jeppa. Ada yang original, yang hanya menggunakan campuran kelapa dan singkong. Ada juga varian Jeppa manis, yang menggunakan tambahan gula merah di atasnya. Gula merahnya juga dihaluskan dulu ya. Setelah singkong dan parutan kelapanya siap, sekarang campurkan kedua bahan jadi satu. Kemudian tinggal dimasak dengan cetakan khusus, pajepang. Pajepang yang akan digunakan harus dipanaskan dulu, agar tidak lengket dan hasilnya maksimal. Jadi untuk membuat Jeppa atau pizza Mandar ini harus menggunakan alat khusus ya, namanya pajepang. Jadi ini adalah wajan dari tanah liat ya tante, dari tanah liat. Nanti setelah Jeppanya ditaruh di pajepang ini, lalu akan dipres dengan pajepang yang lainnya. Jadi harus menggunakan dua pajepang. Saat membuat Jeppa, bisa langsung buat dua lapis sekaligus. Tinggal terus digilir, pajepang yang tadinya berada di bawah, setelah diangkat, akan ditukar ke bagian atas. Nah, karena bagian bawah pajepang yang baru diangkat ini suhunya lebih panas, makanya pas banget ditempatkan di bagian atas, agar seluruh bagian Jeppa terkena panas yang lebih merata. Setelah matang, bahan-bahan Jeppa yang tadinya gampang terurai, langsung menempel jadi satu. Ini karena kandungan pati pada singkongnya ya. Oh iya, kalau mau buat varian Jeppa yang manis, di tengah-tengah bahannya tinggal ditaburi gula merah. Kemudian tutup lagi dengan campuran kelapa dan singkong di atasnya. Jadi manisnya berada di tengah-tengah. Sip, saatnya kita cobain pizza khas Mandar ini. Jeppa original yang bercita rasa gurih bisa dimakan langsung begini, atau bisa dimakan dengan olahan ikan. Nah, kalau yang bercita rasa manis sih, langsung makan aja. Udah banyak topping yang bikin enak. Makan. Jadi rasa Jeppa ini ada gurihnya, ada manisnya, dan ada kenyalnya. Nah, gurihnya ini dari kelapanya, manisnya dari gula merahnya, dan kenyalnya itu dari singkongnya. Selain membuat kenyal, singkong ini juga membuat kita tahan lama laparnya. Selain dihargai sebagai makanan tradisional, Jeppa dianggap sebagai sumber kalori yang tinggi dan praktis bagi pelaut. Jeppa yang kering bisa disimpan lebih lama, dan biasa dijadikan bekal untuk para pelaut. Karena alam memberikan banyak manfaat. Kembali ke Pantai Labuang, Desa Laliko. Kali ini, aku membuat makanan khas Mandar yang bisa digunakan teman makan Jeppa.
Sebelum membuat olahan yang satu ini, aku harus menyiapkan tempat pembakaran dan ikan tongkol yang harus dibakar sampai matang. Masih seputar ikan, kali ini kita akan masak nugget khas Mandar. Namun sebelumnya, ikannya kita harus bakar. Syarat terpenting adalah dengan dibakar atau diasapi lebih dulu seperti ini. Jadi saat dihaluskan, masih bisa berbentuk serat-serat halus. Selain itu, ikan yang dibakar atau diasapi memiliki cita rasa yang lebih gurih dan wangi. Ini sudah masak. Apalagi kalau dibakar menggunakan serabut dan batok kelapa seperti ini. Aroma asapnya bikin ikan lebih nikmat. Berlaut. Sambil menunggu ikannya matang, bahan-bahan lainnya juga disiapkan. Seperti bumbu halus yang terdiri dari lada, lengkuas, sereh, dan cabai yang ditumbuk sampai halus menjadi satu. Bahan-bahan lainnya adalah kelapa yang diparut dan bawang mandar yang diiris-iris. Masak ini, aduh. Oh iya, kalau sudah matang, suir-suir ikannya, kemudian tumbuk sampai benar-benar halus. Nah, kuliner yang akan kita masak kali ini namanya tumpi-tumpi. Ini berbahan dasar ikan. Ikan apa saja boleh, Tante ya? Tapi paling enak katanya ikan tongkol. Seperti ini. Ikan bolu juga. Ada satu bahan lagi nih yang diperlukan. Bukan tumpi-tumpi namanya, kalau tidak menggunakan tambahan perasan jeruk nipis. Karena nugget khas Mandar ini memiliki cita rasa gurih dan asam. Bukan cuma bumbu dan ikannya, kelapa parut juga harus ditumbuk lagi, biar benar-benar halus dan rasa gurihnya lebih keluar. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang campurkan menjadi satu. Mulai dari ikan, kelapa, dan bumbu halusnya. Sedikit tepung agar adonannya tidak gampang terurai. Dan telur ayam yang dikocok dulu sebelumnya. Telur ini yang akan bikin rasa tumpi-tumpi lebih gurih. Selain itu juga bisa membuat teksturnya lebih padat. Sudah tercampur, Tante. Eits, Kasih masuk belum lagi sini. selesai. Setelah semua bahan bersatu, masih harus ditumbuk lagi sampai benar-benar menjadi lumatan. Dengan begini, semua bahan memiliki tekstur yang sama. Sip, saatnya dicetak. Mana itu, Tante? Oh. Tumpi-tumpi dibentuk menggunakan bantun daun pisang. Sama seperti sambusa, bentuk tumpi-tumpi juga segitiga yang sama panjang di segala sisinya. Jadi, tumpi-tumpi atau orang Mandar biasa menyebutnya pupu. Pupu itu dibentuk segitiga seperti ini. Itu ada maknanya, Tante. Ada maknanya. Artinya, itu hubungan antara manusia dengan manusia, Tuhan, dan juga alam. Sudah jadi, Nah, Tante. tumpi-tumpi sudah jadi. Ayo, Tante, itu sudah Tinggal bisa digoreng dimasak. sampai matang. Sama dengan sambusa, tumpi-tumpi juga menjadi favorit menu berbuka puasa. Mulai dari masyarakat Bugis hingga Mandar. Tante kasih masuk. Masuk. Yai. Sip, ini dia nugget khas Mandar siap dihidangkan. Mari mandi. Rasa dari tumpi-tumpi ini ada gurih, ada pedas, dan ada asamnya. Ambil banyak. Jadi tumpi-tumpi ini biasanya ada di acara nikah. Ya, Tante, pernikahan masyarakat Mandar. Biasanya dimakan dengan nasi. Tapi enak juga dimakan dengan jepa, Tante. Enak juga dimakan dengan jepa. Sudah ada pizza, sekarang ada nugget khas Mandar. Mari makan. Nah, dimakan dengan jepa seperti ini cocok banget sebagai pengganti nasi. Rasanya juga tidak kalah beradu karena sama-sama bercita rasa gurih. Mantap toh, merasa. Lain ladang, lain ilalang. Lain lumbuk, lain pula ikannya. Termasuk tradisi yang berbeda dalam setiap acara adat di suatu tempat. Termasuk di Polewali Mandar, ada tradisi unik yang bisa dilakukan saat ada acara pernikahan. Sini Tante lagi. Jadi kita sedang berada di salah satu pernikahan di Desa Pesui, Tante ya. Desa Pesui. Nah, acara pernikahan itu biasanya banyak makanan. Salah satunya ini daging goreng, Tante. Sate goreng. Nah, setelah dagingnya digoreng lalu dikasih masuk ke bumbunya. Katanya pedis, Tante. Sebelum mengikuti tradisi yang dimaksud, aku bantu ibu-ibu di dapur dulu ya.
Biasanya kalau ada acara seperti ini, yang paling repot ya mereka-mereka ini. Oh iya, dalam adat pernikahan masyarakat Mandar, rombongan mempelai pria akan membuat semua seserahan untuk keluarga mempelai wanita. Selain berupa perabotan dan alat rumah tangga, salah satu syarat seserahan yang tidak boleh dilewatkan adalah ini, susu kaweng. Jadi biasanya di pernikahan suku Mandar, terutama di desa Pusui seperti ini, ada banyak seserahannya. Salah satunya ini, susu kaweng. Nah, di dalamnya itu ada ketupat, beras, ada juga telur, dan lain-lainnya. Ada banyak juga seserahan yang lain. Ayo, angkat! Susu kaweng menyimbolkan semua bahan makanan dan keperluan sehari-hari nanti saat berumah tangga. Oh iya, karena pernikahan yang dilakukan kali ini masih dalam satu desa, makanya rombongan dari mempelai pria berjalan semua beriringan menuju rumah mempelai wanita. Aku dapat kehormatan membuat susu kaweng ini. Saat mendekati rumah mempelai wanita, rombongan akan disambut dengan seseorang yang membuat susu kaweng juga. Jadi susu kaweng yang telah kita bawa dari mempelai pria ini akan dipertemukan dengan susu kaweng dari mempelai wanitanya. Itu menandakan sudah sah kita untuk masuk. Setelah susu kaweng saling menempel, itu artinya rombongan mempelai pria sudah diterima dan dipersilakan masuk untuk melangsungkan akad nikah. Yang jadi spesial dalam pernikahan masyarakat Mandar adalah tradisi yang dilakukan setelah akad nikah, yaitu tradisi sayang patudo. Sayang patudo secara harfiah berarti kuda menari. Sayang artinya kuda dan patudo artinya menari. Jadi prosesi sayang patudu ini dulunya dilakukan hanya untuk wanita-wanita yang sudah hatam Quran. Nah, sekarang banyak dilakukan untuk wanita-wanita yang ingin menikah karena dulunya sebelum menikah harus hatam Quran dulu ya. Iya, betul. Ayo. Itulah yang jadi alasan kenapa dalam tradisi sayang patudu ini kebanyakan yang menaiki adalah kaum Hawa. Dalam tarian budaya ini, kuda yang akan menari dengan iringi musik rebana, ketika rebana dipukul, secara otomatis kuda-kuda ini akan berjingkrak-jingkrak dengan lincah. Sesekali bahkan mengangkat kedua kaki depannya. Makanya, bukan sembarang kuda yang digunakan dalam tradisi ini. Kuda yang digunakan harus menggunakan kuda khusus yang terlatih. Biasanya, perempuan yang menikah ini akan diarak keliling kampung. Jadi selama tradisi sayang patudu ini, mempelai wanita diberikan pujian-pujian dan puisi-puisi serta pantun-pantun untuk memuji keindahan kecantikan wanita. Selain memberikan pantun berupa pujian dan gurauan, ada juga banyak petuah yang disampaikan sebagai bekal saat menjalani hidup nanti. Duh, saya tidak mau kalah. Pengen coba ikut naik kuda menari ini. Nggak mau kalah dengan wanita-wanita tadi. Lagi, tinggi lagi. Hebat kudanya. Salam anak negeri.